Keuangan keluarga adalah pilar utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, masalah keuangan seringkali menjadi sumber stres dan konflik dalam keluarga. Dalam dunia modern yang penuh tantangan, mengelola keuangan keluarga membutuhkan strategi yang jelas, perencanaan yang matang, dan disiplin yang konsisten. Mengelola keuangan keluarga bukan hanya tentang mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan perencanaan masa depan. Dengan pengelolaan yang tepat, Anda dapat memastikan keluarga Anda memiliki keamanan finansial, membangun impian bersama, dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Melalui video ini kita akan membahas 20 kunci sukses dalam mengelola keuangan keluarga. Setiap kunci ini akan memberikan pandangan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini menuju keuangan keluarga yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kunci sukses pengelolaan keuangan keluarga yang pertama, yaitu adalah menentukan tujuan keuangan yang jelas. Langkah pertama dalam mengelola keuangan keluarga adalah menentukan tujuan yang spesifik dan realistis. Tujuan ini harus mencakup kebutuhan jangka pendek, seperti melunasi hutang, dan jangka panjang seperti membeli rumah atau menyiapkan dana pensiun. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda dapat lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Diskusikan tujuan ini dengan seluruh anggota keluarga, terutama pasangan. Kesepahaman tentang apa yang ingin dicapai akan membantu meningkatkan komitmen dan kerjasama. Melibatkan anak-anak dalam diskusi sederhana juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengajari mereka nilai-nilai keuangan sejak dini. Selain itu, buatlah daftar prioritas dari tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, menabung untuk pendidikan anak mungkin lebih penting dibandingkan membeli kendaraan baru. Dengan membuat prioritas, Anda dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Gunakan alat bantu seperti aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk memantau perkembangan tujuan Anda. Dengan memantau secara berkala, Anda bisa mengetahui apakah keluarga Anda masih berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Terakhir, ingat bahwa tujuan keuangan adalah sesuatu yang dinamis. Perubahan dalam penghasilan atau kebutuhan keluarga mungkin mempengaruhi prioritas Anda. Oleh karena itu, revisi tujuan secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi saat ini. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang kedua adalah membuat anggaran keluarga yang efektif. Setelah menentukan tujuan, langkah berikutnya adalah membuat anggaran. Anggaran adalah alat penting untuk memastikan pemasukan keluarga digunakan secara efisien dan sesuai prioritas. Langkah pertama dalam membuat anggaran adalah mencatat semua sumber pemasukan, baik dari gaji, bisnis maupun pendapatan tambahan. Setelah pemasukan tercatat, pisahkan pengeluaran ke dalam kategori seperti kebutuhan pokok, tabungan, hiburan, dan investasi. Alokasikan proporsi tertentu untuk setiap kategori, dengan memastikan bahwa setidaknya 20% dari pemasukan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Jangan lupa untuk menyisihkan dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Selanjutnya, pantau pengeluaran harian keluarga. Gunakan aplikasi pencatatan atau buku keuangan untuk melacak setiap pengeluaran, dari pembelian bahan makanan hingga biaya transportasi. Dengan mencatat secara rinci, Anda dapat mengetahui di mana pengeluaran Anda bisa dikurangi. Jika ada pengeluaran yang melebihi anggaran, segera evaluasi. Diskusikan dengan keluarga apakah pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan atau hanya diinginkan sesaat. Disiplin dalam mengikuti anggaran adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Akhirnya, revisi anggaran secara berkala. Misalnya, jika ada kenaikan penghasilan, Anda dapat menyesuaikan alokasi untuk tabungan atau investasi. Dengan begitu, anggaran Anda selalu relevan dengan kondisi keuangan keluarga. Kemudian, kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ketiga adalah menyisihkan dana darurat. Dana darurat adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dana ini berfungsi untuk menanggulangi kebutuhan mendesak yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan, perbaikan rumah, atau kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat yang memadai, keluarga bisa terjebak dalam situasi keuangan yang sulit ketika menghadapi krisis. Idealnya, dana darurat harus mencakup biaya hidup untuk 3 hingga 6 bulan.
Untuk memulai, tentukan berapa banyak uang yang perlu disisihkan setiap bulan dan usahakan untuk menyisihkan sebagian besar penghasilan hingga dana darurat tercapai. Simpan dana darurat ini di tempat yang mudah diakses, namun tidak terlalu mudah diambil untuk kebutuhan konsumtif. Pilihlah tempat penyimpanan seperti rekening tabungan terpisah atau deposito dengan bunga rendah, agar uang tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Jika dana darurat sudah tercapai, alihkan perhatian ke pengelolaan dana jangka panjang, seperti investasi dan tabungan pensiun. Namun, tetap pastikan dana darurat tetap terjaga dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Terakhir, evaluasi secara berkala kebutuhan dana darurat Anda. Perubahan dalam pengeluaran keluarga atau situasi keuangan bisa mempengaruhi jumlah yang perlu disisihkan. Selalu perbarui dana darurat untuk menghadapi kemungkinan yang tak terduga. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang keempat adalah mengelola hutang dengan bijak. Hutang adalah salah satu tantangan terbesar dalam keuangan keluarga. Meskipun hutang bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan besar seperti membeli rumah atau mobil, hutang yang tidak dikelola dengan baik bisa berujung pada masalah finansial yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi pengelolaan hutang yang efektif. Langkah pertama adalah membuat daftar semua hutang yang dimiliki, termasuk jumlah hutang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Prioritaskan hutang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit untuk dilunasi lebih cepat. Setelah hutang dengan bunga tinggi dilunasi, fokuskan perhatian pada hutang dengan bunga lebih rendah. Buatlah rencana pembayaran yang realistis dan konsisten. Jika memungkinkan, lakukan pembayaran lebih besar dari jumlah minimum yang ditentukan untuk mempercepat pelunasan hutang. Hindari menambah hutang baru selama proses pelunasan agar tidak terjebak dalam siklus hutang yang terus berkembang. Selain itu, pertimbangkan untuk mengkonsolidasikan hutang jika memungkinkan. Penggabungan hutang dengan bunga tinggi ke dalam satu pinjaman dengan bunga lebih rendah dapat membantu mengurangi beban bunga dan mempercepat pelunasan. Akhirnya, jika hutang sudah dilunasi, pastikan untuk menghindari jebakan hutang di masa depan. Biasakan diri untuk hidup di bawah kemampuan dan prioritaskan tabungan serta investasi daripada meminjam uang. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang kelima adalah mengoptimalkan sumber penghasilan keluarga. Sumber penghasilan keluarga bisa datang dari berbagai saluran, seperti gaji tetap, bisnis sampingan, investasi, atau properti. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara untuk mengoptimalkan setiap sumber penghasilan yang ada. Dengan meningkatkan pendapatan, Anda dapat lebih cepat mencapai tujuan keuangan keluarga. Mulailah dengan mengevaluasi pekerjaan atau bisnis yang Anda jalankan. Jika ada peluang untuk meningkatkan karir atau pendapatan, seperti meningkatkan keterampilan atau mencari pekerjaan sampingan, pertimbangkan untuk melakukannya. Semakin banyak pendapatan yang dapat dihasilkan, semakin besar peluang untuk menabung dan berinvestasi. Jika memiliki usaha sampingan atau bisnis, pertimbangkan untuk mengembangkannya. Misalnya, jika Anda memiliki keterampilan khusus, tawarkan jasa tersebut secara online atau di lingkungan sekitar. Menggunakan teknologi dapat mempermudah pencarian pelanggan dan memperluas pasar. Investasi juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan. Mulailah dengan investasi kecil di saham, reksadana, atau properti. Pastikan untuk memahami resiko dan potensi keuangan dari setiap jenis investasi yang Anda pilih. Akhirnya, jika ada anggota keluarga lain yang bekerja, diskusikan bagaimana penghasilan mereka bisa dimanfaatkan secara efektif. Misalnya, jika anak-anak sudah cukup dewasa, dorong mereka untuk bekerja paruh waktu dan belajar mengelola uang mereka sendiri. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mendidik mereka tentang keuangan. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang keenam adalah menabung untuk pendidikan anak. Pendidikan anak adalah salah satu prioritas keuangan utama bagi banyak keluarga. Biaya pendidikan terus meningkat dan jika tidak direncanakan dengan baik, dapat menjadi beban besar di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mulai menabung sejak dini untuk pendidikan anak. Buatlah rencana tabungan pendidikan yang sesuai dengan usia anak dan estimasi biaya yang akan diperlukan. Dengan menggunakan kalkulator pendidikan atau berkonsultasi dengan ahli keuangan, Anda dapat memperkirakan berapa banyak uang yang perlu ditabung setiap bulan.
Gunakan instrumen tabungan atau investasi yang memberikan bunga lebih tinggi, seperti reksadana atau deposito pendidikan. Beberapa negara juga menawarkan program tabungan pendidikan dengan keuntungan pajak yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak Anda. Selain itu, pastikan untuk memonitor dana pendidikan secara berkala. Jika ada perubahan dalam kondisi keuangan keluarga, pertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah tabungan yang disisihkan. Dengan begitu, Anda bisa memastikan dana pendidikan selalu sesuai dengan kebutuhan. Jika anak-anak sudah cukup besar, ajarkan mereka tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan mereka sendiri. Ini adalah pelajaran berharga yang tidak hanya bermanfaat untuk pendidikan mereka, tetapi juga untuk pengelolaan keuangan pribadi mereka kelak. Kemudian, kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ketujuh adalah berinvestasi untuk masa depan. Investasi adalah cara yang sangat efektif untuk membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan keluarga. Dengan berinvestasi, uang yang Anda miliki dapat berkembang seiring waktu, memberikan hasil yang lebih besar daripada sekedar menabung di bank. Mulailah dengan memahami berbagai jenis investasi yang tersedia seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik, resiko, dan potensi keuntungan yang berbeda. Jadi penting untuk memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko keluarga Anda. Salah satu cara terbaik untuk memulai investasi adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Apakah Anda berinvestasi untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah? Setelah itu, tentukan jangka waktu dan tingkat resiko yang bisa diterima keluarga. Diversifikasi portofolio investasi Anda untuk mengurangi resiko. Jangan hanya mengandalkan satu jenis investasi. Sebarlah investasi ke beberapa aset untuk memperkecil dampak jika salah satu investasi mengalami kerugian. Diversifikasi membantu melindungi portofolio keluarga dari fluktuasi pasar yang tak terduga. Terakhir, investasilah secara teratur. Cobalah untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan keluarga setiap bulan ke dalam investasi. Investasi jangka panjang yang konsisten dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan meskipun nilai investasi Anda fluktuatif dalam jangka pendek. Kemudian, kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-8 adalah mengelola asuransi dengan bijak. Asuransi adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan keluarga karena dapat memberikan perlindungan finansial terhadap resiko tak terduga, seperti kecelakaan, penyakit, atau kerusakan properti. Oleh karena itu, keluarga harus memiliki berbagai jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Mulailah dengan memeriksa asuransi kesehatan. Pastikan seluruh anggota keluarga memiliki cakupan asuransi kesehatan yang memadai untuk menghindari beban biaya medis yang besar. Pilihlah polis yang menawarkan perlindungan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi kesehatan keluarga. Selain itu, pertimbangkan asuransi jiwa untuk melindungi keluarga jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada pencari nafkah utama. Asuransi jiwa memberikan ketenangan pikiran bahwa keluarga Anda akan tetap memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asuransi rumah dan kendaraan juga penting untuk melindungi aset berharga Anda. Pastikan Anda memiliki perlindungan yang cukup terhadap kerusakan atau kehilangan properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Cek kembali polis secara berkala untuk memastikan mereka selalu relevan dengan nilai properti atau kendaraan Anda. Evaluasi kebutuhan asuransi keluarga Anda setiap tahun. Jika ada perubahan dalam keadaan keluarga seperti kelahiran anak atau peningkatan penghasilan, pastikan untuk menyesuaikan polis asuransi agar tetap memberikan perlindungan yang optimal. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-9 adalah membuat rencana pensiun. Rencana pensiun adalah bagian krusial dari perencanaan keuangan keluarga yang sering terlupakan. Mempersiapkan pensiun sejak dini dapat memastikan bahwa Anda dan pasangan memiliki penghasilan yang cukup saat tidak lagi bekerja. Mulailah dengan menentukan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk hidup nyaman di masa pensiun. Ini dapat mencakup biaya hidup harian, perawatan kesehatan, dan hiburan. Berdasarkan perhitungan ini, buatlah target jumlah tabungan atau investasi yang harus dicapai sebelum pensiun. Pilih produk pensiun yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, seperti dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan, program pensiun pribadi, atau investasi yang lebih fleksibel. Setiap produk pensiun memiliki kelebihan dan kekurangan.
Jadi pastikan untuk melakukan riset dan memilih yang terbaik untuk Anda. Selain itu, manfaatkan program pensiun dengan manfaat pajak yang ada di negara kita, sehingga Anda bisa mengurangi kewajiban pajak sekaligus mempersiapkan masa depan. Terakhir, lakukan kontribusi reguler ke dalam dana pensiun Anda. Cobalah untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk pensiun. Dengan investasi konsisten, dana pensiun Anda akan berkembang seiring waktu dan membantu Anda mencapai kehidupan pensiun yang aman. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-10 adalah mengajarkan literasi keuangan pada anak. Salah satu kunci sukses dalam mengelola keuangan keluarga adalah mengajarkan anak-anak tentang literasi keuangan sejak dini. Anak-anak yang memahami dasar-dasar mengelola uang akan tumbuh menjadi individu yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan finansial di masa depan. Mulailah dengan mengajarkan anak-anak cara menabung. Bantu mereka untuk memahami pentingnya menabung untuk mencapai tujuan, baik itu untuk membeli mainan atau menabung untuk pendidikan mereka sendiri. Gunakan celengan atau rekening tabungan anak untuk mengajarkan mereka konsep menabung. Ajarkan juga tentang pentingnya anggaran dan perencanaan keuangan. Misalnya, jika anak-anak mendapatkan uang saku, bantu mereka untuk menyusun anggaran sederhana dengan menetapkan berapa banyak yang ingin mereka tabung, belanjakan, atau sumbangkan. Selain itu, ajarkan tentang investasi dan cara uang dapat berkembang. Anda bisa mulai dengan contoh sederhana, seperti berinvestasi dalam pembelian barang yang memiliki nilai lebih tinggi atau menginvestasikan waktu untuk belajar keterampilan baru yang berguna di masa depan. Libatkan anak-anak dalam diskusi keuangan keluarga. Dengan mendiskusikan anggaran keluarga dan tujuan keuangan bersama mereka, anak-anak dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya perencanaan masa depan secara finansial. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga untuk mereka. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-11 adalah menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan keuangan adalah landasan yang memberikan arah bagi pengelolaan keuangan keluarga. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat merencanakan bagaimana cara mencapainya dengan bijak. Tujuan keuangan terbagi menjadi dua kategori utama, jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan keuangan jangka pendek meliputi hal-hal yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti membeli perabotan baru atau liburan keluarga. Tujuan jangka panjang di sisi lain melibatkan pencapaian yang lebih besar, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau mendanai pendidikan anak-anak. Langkah pertama dalam menetapkan tujuan keuangan adalah membuat daftar tujuan dan menentukan prioritas. Tentukan mana yang lebih penting dan yang perlu diselesaikan lebih cepat. Selain itu, tentukan berapa banyak uang yang perlu disisihkan setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pastikan untuk mengevaluasi secara berkala progres pencapaian tujuan keuangan Anda. Jika ada perubahan dalam keadaan keluarga atau keuangan, sesuaikan target atau strategi untuk mencapainya. Ini membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan memotivasi keluarga untuk terus berusaha. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan terukur, Anda akan merasa lebih mudah untuk fokus dan bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga. Selalu ingat bahwa pencapaian kecil dalam jangka pendek dapat mengarah pada pencapaian yang lebih besar di masa depan. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-12 adalah menghindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah kebiasaan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dan cenderung berlebihan. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam mengelola keuangan keluarga, karena seringkali kebiasaan ini dapat memperburuk situasi keuangan. Untuk menghindari gaya hidup konsumtif, pertama-tama penting untuk memantau pengeluaran keluarga dengan cermat. Catat setiap pengeluaran mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pembelian barang mewah. Dengan memantau pengeluaran, Anda dapat menyadari di mana pengeluaran yang tidak perlu terjadi dan mengurangi atau menghilangkannya. Tetapkan anggaran bulanan yang realistis dan prioritaskan kebutuhan yang paling penting. Jika Anda merasa terdorong untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan, berikan jeda waktu untuk berpikir dan tanya pada diri sendiri apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan. Ajarkan seluruh anggota keluarga untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran mereka. Alih-alih membeli barang yang tidak penting, cobalah untuk mencari alternatif yang lebih hemat, seperti membeli barang bekas atau menunggu diskon.
Pengelolaan uang yang bijak di keluarga bisa membantu menghindari keinginan untuk konsumsi berlebihan. Akhirnya, ciptakan kebiasaan menabung dan berinvestasi dengan lebih kuat. Ketika keluarga mulai memprioritaskan menabung dan berinvestasi daripada membeli barang-barang yang tidak perlu, keuangan keluarga akan jauh lebih stabil dan sehat. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-13 adalah menggunakan teknologi untuk pengelolaan keuangan. Teknologi dapat sangat membantu dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih efisien. Berbagai aplikasi dan perangkat lunak keuangan kini tersedia untuk membantu Anda melacak pengeluaran, membuat anggaran, dan merencanakan tujuan keuangan. Gunakan aplikasi pengelolaan keuangan untuk memonitor pendapatan dan pengeluaran keluarga. Aplikasi ini bisa mengkategorikan pengeluaran, memberikan gambaran tentang kebiasaan belanja Anda, dan membantu Anda tetap pada jalur anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu mempermudah investasi. Banyak platform investasi online kini memungkinkan Anda untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil. Anda dapat memilih berbagai instrumen investasi sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko keluarga. Aplikasi tabungan dan investasi otomatis juga bisa menjadi alat yang sangat berguna. Beberapa aplikasi dapat menarik sebagian kecil uang dari rekening Anda setiap bulan dan menambahkannya ke dalam tabungan atau investasi, sehingga Anda tidak perlu repot melakukannya secara manual. Terakhir, manfaatkan teknologi untuk mendidik anggota keluarga tentang keuangan. Banyak kursus atau video pendidikan yang bisa diakses melalui internet yang mengajarkan konsep dasar tentang perencanaan keuangan, pengelolaan hutang, dan investasi. Menggunakan teknologi dapat membantu keluarga untuk lebih mudah memahami dan mengelola keuangan mereka. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-14 adalah memahami pajak dan perencanaan pajak. Pajak adalah bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan keluarga. Dengan memahami bagaimana pajak bekerja, Anda dapat memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau investasi. Langkah pertama adalah memahami jenis pajak yang berlaku, baik itu pajak penghasilan, pajak properti, atau pajak penjualan. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang berbeda, sehingga penting untuk mengetahui berapa banyak yang harus Anda bayar dan cara menghindari denda atau sanksi. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli pajak atau akuntan untuk membantu merencanakan kewajiban pajak keluarga Anda. Seorang profesional dapat membantu Anda mengidentifikasi potongan pajak yang mungkin belum Anda manfaatkan, serta strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal. Manfaatkan potongan dan insentif pajak yang tersedia, seperti untuk tabungan pensiun, pendidikan anak, atau investasi energi terbarukan. Banyak negara menawarkan insentif pajak untuk mendorong individu atau keluarga berinvestasi dalam hal-hal yang mendukung keberlanjutan atau perencanaan jangka panjang. Terakhir, pastikan untuk melaporkan pajak Anda dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memahami pajak dan merencanakan kewajiban pajak dengan cermat, Anda dapat menjaga keuangan keluarga tetap sehat dan menghindari masalah di kemudian hari. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-15 adalah mengelola risiko keuangan. Setiap keluarga pasti akan menghadapi berbagai risiko keuangan, baik itu kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan ekonomi yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi untuk mengelola risiko-risiko ini agar tidak merusak stabilitas keuangan keluarga. Mulailah dengan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi keluarga. Misalnya, jika salah satu pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, bagaimana keluarga akan bertahan? Atau jika ada anggota keluarga yang sakit, bagaimana biaya perawatan akan ditanggung? Identifikasi risiko ini akan membantu Anda merencanakan solusi yang tepat. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan memiliki asuransi yang tepat, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi properti. Asuransi ini akan membantu keluarga untuk tetap terlindungi dari dampak finansial yang besar akibat peristiwa yang tidak terduga. Selain itu, penting untuk memiliki dana darurat yang memadai. Dengan dana darurat yang cukup, Anda dapat mengatasi situasi darurat tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan keluarga.
Akhirnya, lakukan evaluasi secara berkala terhadap resiko-resiko yang ada dan strategi perlindungan yang telah Anda buat. Seiring berjalannya waktu, mungkin ada perubahan dalam situasi keluarga yang memerlukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan yang telah diterapkan. Kemudian, kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-16 adalah mempersiapkan dana pendidikan anak. Pendidikan anak adalah salah satu prioritas utama dalam pengelolaan keuangan keluarga. Biaya pendidikan terus meningkat, dan untuk itu keluarga perlu merencanakan dan menabung untuk memastikan anak-anak merasa dapat memperoleh pendidikan yang baik tanpa memberatkan keuangan keluarga. Langkah pertama adalah menentukan berapa banyak uang yang akan diperlukan untuk pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi. Ini dapat bervariasi tergantung pada pilihan sekolah atau universitas. Tetapi sangat penting untuk mengetahui jangka perkiraan biaya agar Anda dapat mempersiapkan dana yang cukup. Mulailah menabung sejak dini. Semakin cepat Anda mulai menabung, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Gunakan rekening tabungan pendidikan khusus atau rekening investasi yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Dengan berinvestasi secara teratur, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari waktu ke waktu. Pertimbangkan juga untuk mencari beasiswa atau bantuan keuangan untuk anak-anak Anda. Banyak lembaga dan universitas menawarkan beasiswa yang dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan. Mempersiapkan anak untuk mengikuti program beasiswa juga bisa menjadi strategi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Pastikan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana pendidikan secara berkala. Jika ada perubahan dalam keadaan keluarga atau biaya pendidikan yang tak terduga, Anda mungkin perlu menyesuaikan jumlah yang ditabung atau pilihan investasi untuk memastikan tujuan pendidikan tetap tercapai. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-17 adalah mengelola hutang keluarga dengan bijak. Hutang adalah bagian dari kehidupan keuangan banyak keluarga. Namun penting untuk mengelola hutang dengan bijaksana agar tidak merusak stabilitas keuangan keluarga. Mengelola hutang dengan baik berarti mengetahui kapan hutang diperlukan, bagaimana cara melunasi hutang, dan bagaimana mencegah hutang yang tidak perlu. Pertama, buatlah daftar semua hutang keluarga, termasuk hutang kartu kredit, pinjaman pribadi, dan hipotek. Mengetahui total hutang dan suku bunga masing-masing sangat penting untuk merencanakan pembayaran yang efisien. Prioritaskan untuk melunasi hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, karena ini akan membantu mengurangi beban finansial lebih cepat. Jangan biarkan hutang bertambah, terutama hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit. Jika memungkinkan, hindari membawa saldo hutang kartu kredit dari bulan ke bulan. Alihkan pembayaran hutang kartu kredit ke pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, atau pertimbangkan konsolidasi hutang untuk menyatukan berbagai pembayaran hutang menjadi satu yang lebih terjangkau. Selain itu, pastikan untuk tidak menambah hutang yang tidak perlu. Gunakan pinjaman atau kredit hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti pendidikan atau membeli rumah. Hindari menggunakannya untuk barang-barang konsumtif yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Evaluasi ulang status keuangan keluarga secara berkala dan tetapkan tujuan untuk melunasi hutang secepat mungkin. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen untuk melunasi hutang, keluarga dapat mengurangi beban hutang dan memperbaiki kesehatan keuangan secara keseluruhan. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-18 adalah memanfaatkan program keuangan pemerintah. Banyak pemerintah menawarkan program atau insentif yang dapat membantu keluarga mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Baik itu dalam bentuk potongan pajak, subsidi, atau bantuan langsung. Memanfaatkan program-program ini dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi keluarga. Mulailah dengan mencari tahu tentang potongan pajak yang tersedia untuk keluarga Anda. Beberapa negara menawarkan pengurangan pajak untuk biaya pendidikan, perawatan kesehatan, atau kontribusi pensiun. Pastikan Anda mengetahui semua potongan yang bisa Anda manfaatkan untuk mengurangi beban pajak Anda. Selain itu, banyak pemerintah juga menyediakan subsidi atau bantuan keuangan untuk keluarga berpendapatan rendah atau yang menghadapi kesulitan finansial. Program seperti bantuan perumahan, subsidi pangan, atau bantuan untuk pendidikan dapat sangat membantu keluarga yang sedang berjuang dengan masalah keuangan.
Selain potongan pajak dan subsidi, banyak juga program pemerintah yang mendukung kewirausahaan dan investasi. Jika keluarga Anda menjalankan usaha kecil, ada kemungkinan Anda dapat mengakses pinjaman atau hibah yang ditawarkan untuk mendukung usaha tersebut. Terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan seorang penasehat keuangan atau perencana pajak yang berpengalaman untuk membantu Anda memanfaatkan program keuangan pemerintah dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang ini, Anda dapat meningkatkan stabilitas finansial keluarga Anda. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang ke-19 adalah membuat anggaran untuk kegiatan keluarga. Kegiatan keluarga seperti liburan, acara khusus, atau pesta ulang tahun dapat menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga, namun juga bisa mempengaruhi anggaran. Oleh karena itu, penting untuk membuat anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak mengganggu keuangan keluarga. Mulailah dengan merencanakan kegiatan keluarga yang akan dilakukan dalam setahun. Ini bisa mencakup liburan tahunan, acara keluarga besar, atau kegiatan lainnya yang memerlukan dana. Tentukan terlebih dahulu berapa banyak uang yang akan dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Cobalah untuk menabung untuk kegiatan keluarga tersebut sepanjang tahun. Alih-alih mengandalkan kartu kredit atau pinjaman untuk membayar kegiatan besar, lebih baik menabung terlebih dahulu agar Anda dapat membayar tanpa menambah hutang. Ini juga memberi kesempatan untuk memprioritaskan pengeluaran keluarga lainnya. Pastikan untuk mempertimbangkan biaya tak terduga yang mungkin timbul selama kegiatan keluarga. Dengan membuat anggaran cadangan, Anda akan lebih siap menghadapi perubahan rencana yang bisa mempengaruhi biaya yang telah diperkirakan. Evaluasi setiap kegiatan keluarga dan rencanakan anggaran untuk tahun berikutnya. Dengan merencanakan anggaran kegiatan keluarga dengan hati-hati, Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa menambah beban keuangan keluarga. Kemudian kunci sukses mengelola keuangan keluarga yang terakhir atau yang ke-20 adalah mempersiapkan keuangan untuk masa depan yang tak terduga. Keuangan keluarga yang sehat adalah keuangan yang siap menghadapi masa depan, baik itu berupa perubahan kondisi ekonomi, keadaan darurat, atau perubahan dalam keluarga. Salah satu langkah penting adalah mempersiapkan keuangan untuk masa depan yang tak terduga. Penting untuk memilih dana darurat yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau perbaikan mendesak pada rumah atau kendaraan. Dana darurat ini sebaiknya mencakup biaya hidup selama 6 hingga 9 bulan. Jangan hanya mengandalkan asuransi atau pinjaman untuk menghadapi keadaan darurat. Dana darurat yang cukup memberi Anda keleluasaan untuk bertindak tanpa tergesa-gesa dan membantu mengurangi stres finansial saat krisis terjadi. Selain itu, siapkan rencana keuangan yang lebih fleksibel. Kondisi keluarga atau ekonomi bisa berubah dan Anda perlu siap untuk menyesuaikan anggaran dan strategi keuangan agar sesuai dengan kebutuhan baru. Evaluasi keuangan keluarga secara teratur untuk memastikan Anda siap menghadapi perubahan. Dengan mempersiapkan keuangan untuk masa depan yang tak terduga, Anda memberi keluarga Anda ketenangan pikiran dan kemampuan untuk bertahan melalui segala perubahan yang mungkin terjadi. Keamanan finansial yang baik memberi rasa aman bagi semua anggota keluarga dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan mengimplementasikan 20 kunci sukses dalam mengelola keuangan keluarga ini, Anda dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Setiap langkah yang diambil, baik itu dalam menetapkan anggaran, mengelola hutang, atau mempersiapkan dana darurat, akan membawa keluarga lebih dekat kepada tujuan keuangan yang lebih baik dan lebih aman. Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen dalam menjaga kebiasaan keuangan yang sehat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seiring waktu. Keuangan keluarga yang sehat bukan hanya soal mengelola uang, tetapi juga tentang membangun kebiasaan yang mendukung kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, strategi yang tepat, dan kerjasama dalam keluarga, Anda dapat menciptakan masa depan yang penuh dengan rasa aman dan kebahagiaan. Jangan takut untuk memulai perjalanan ini hari ini, karena setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.